Tabi'ahum biihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membukakan pintu kebaikannya di malam hari ini sehingga kita bisa kembali duduk berkumpul di tempat ini, salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan kita di malam hari ini tentunya melanjutkan kajian fikih dan pembahasan kita insyaallah taala. Sebelum kita masuk ke adab berjalan atau menuju tempat sholat, kita akan mempelajari syarat terakhir dari syarat sahnya sholat. Kata penulis rahimahullah, yaitu Al-Imam Muwaffaquddin Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Asyartus sadis, syarat yang keenam. Jadi kita sudah ambil 5 syarat dari syarat sahnya sholat. Ini syarat yang keenam dan ini yang terakhir. Beliau berkata, an-niyatul sholati bi ainiha. Syarat keenam adalah meniatkan sholat yang mau dilakukan itu. Syarat ini tentunya alhamdulillah perkara yang tidak samar bagi kita sebagai seorang muslim. Karena sholat itu adalah ibadah, bahkan dia adalah ibadah besar. Dia urutan kedua setelah bersyahadat. Kalau di hari kiamat, dia adalah yang pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik, maka seluruh amalan kita akan baik, diterima oleh Allah. Bagaimana dalam hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah." Yang pertama sekali akan dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba di hari kiamat adalah salat. Fa in salaha sairu amali. Wa in fasada sairu amali. Kalau baik salatnya, maka akan baik seluruh amalannya. Kalau buruk salatnya, maka akan buruk seluruh amalannya. Ini ibadah besar. Untuk melakukannya butuh niat. Butuh pada niat. Dan syarat ini sangat jelas dari apa yang dianjurkan dan dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sungguh amalan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Artinya kalau ada orang sholat berdasarkan adat kebiasaannya saja, ya adzan zuhur, dia masuk masjid, sholat seperti orang sholat, tapi tidak ada niat untuk sholat zuhur. Tidak hadir hatinya, niatnya, maka tidak ada yang dia dapatkan. Sebagaimana dulu di pembahasan toharoh, kalau ada orang datang ke keran air, dia cuci tangannya, berkumur-kumur,
masukkan air ke hidung, cuci wajah, cuci tangan sampai ke siku, usap kepala, cuci kaki sampai ke mata kaki, tapi tidak ada niat wudhu. Maka tidak ada yang dia dapatkan kecuali at-tabridah, pendinginan saja. Nah, sama juga sholat. Kalau ada orang sholat tanpa niat, maka sholatnya tidak ada yang dia dapatkan, kecuali hanya capek saja. Ini berdasarkan hadis ini. Demikian pula ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin banyak dari jemaah sudah hafal di surat Al-Bayyinah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma umiru illa liya'budullah." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ibadahnya bagaimana? Allah katakan setelahnya, mukhlisina lahuddin. Dalam keadaan dia ikhlaskan. Dia niatkan ibadah itu hanya untuk Allah. Dia niatkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini dan hadis yang kami bacakan tadi menunjukkan bahwa niat itu adalah memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam beribadah. Di dalam beribadah. Dengan niat ya, dengan niatlah kita dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala antara melakukan al-adah, adat, istiadat, kebiasaan, wal ibadah dan ibadah. Dengan niat. Bahkan bukan hanya perkara yang mubah, ya bukan hanya dalam perkara yang diwajibkan atau disunahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan dalam perkara yang mubah. Kalau kita niatkan, itu bisa bernilai ibadah. Bisa bernilai ibadah. Contoh, para ulama mencontohkan masalah makan, minum, berjalan. Iya, ini perkara-perkara yang mubah. Berlari, memanah, latihan gulat, latihan berkuda. Ini kan perkara yang mubah. Tapi kalau kita niatkan, kita memanah, berkuda, berolahraga, untuk kuat beribadah kepada Allah, itu akan bernilai ibadah. Karena niat ini membedakan antara adat dan ibadah. Bahkan dikatakan oleh Ibnul Mubarak rahimahullah, rubba amalin sogirin tukabbirhu niyah. Kadang amalan itu kecil tapi dia dibesarkan oleh niat. Amalan kecil, tapi karena niatnya besar, jadinya besar pahalanya. Dan kebalikannya kata beliau, warubba amalin kabirin tusogirhu niyah. Karena kadang ada orang melakukan amalan besar, tapi dikecilkan oleh niatnya. Jadi jangan dia memunculkan pahala dari ibadah. Bahkan ibadah itu sendiri tergantung dari niat kita. Besar dan kecilnya pahalanya. Nah, ini perkara yang paling pokok di dalam pembahasan ibadah kepada Allah. Sudah 2 kali kita membaca dan membahas tentang niat. Di bab sebelumnya, Kitabut Thaharah, kita bahas niat dalam wudhu. Di bab ini, bab sholat, niat di dalam sholat. Nanti di bab zakat, di bab puasa, haji, dibahas lagi. Karena kata Imam Syafi'i rahimahullah, niat ini masuk pembahasannya lebih dalam 70 bab dalam bab fikih. Pembahasannya. Jadi sering diulang. Sering diulang pembahasannya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yajuzu taqdimuha ala takbiri. Ini khusus di permasalahan sholat. Boleh dikedepankan, didahulukan
daripada takbir. Artinya tidak harus orang mau bertakbir baru berniat. Boleh diawalkan bizamanil yasir, dengan waktu yang tidak terlalu lama antara dia ibadah dan niatnya. Idza lam yafsahha, jika dia tidak membatalkan. Misalnya begini, kita keluar dari rumah, adzan masjid, adzan maghrib. Keluar dari rumah kita sudah keluar, mau sholat maghrib. Maka itu sah. Tidak perlu kita munculkan niat sebelum takbiratul ihram. Itu sudah sah. Selama kita tidak membatalkan antaranya. Kalau kita masuk masjid, sholat tahiyat masjid dulu. Ini namanya batal. Niat yang awal tadi. Ini syaratnya ini boleh terpisah antara takbiratul ihram sama niat itu dengan waktu. Ada jaraknya dengan syarat kita tidak batalkan antaranya. Kita tidak batalkan antaranya. Nah, dengan ketentuan ini nanti dibahas oleh para ulama di dalam bab puasa. Puasa kan setiap hari kita berpuasa. Kan ada antara. Siang puasa, malamnya apa? Tidak. Dari situ kata mereka, dalam berpuasa harus tajdid. Harus diperbaharui niatnya setiap malam. Setiap hari. Setiap hari. Karena dibatasi oleh malam. Kita tidak berpuasa. Kita tidak berpuasa. Walaupun sebagian ulama yang lain lagi itu tidak dianggap pemisah. Karena itu pemisah yang mubah. Pemisah yang boleh di malam harinya. Ya, dan itu yang berjalan kata mereka di masyarakat. Masyarakat kan mereka kalau berpuasa langsung berniat 1 bulan. Dan itu tidak masalah juga. Masuk dalam keumuman hadits yang kami baca tadi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh amalan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Dia sudah niat 1 bulan, maka dia dapatkan. Walaupun yang paling bagus dan paling hati-hatinya kita tajdid, kita perbaharui niat setiap malam. Setiap malam. Ini dalam pembahasan sholat juga seperti itu. Ya, kita masuk sholat subuh. Ke masjid dari rumah kita sudah niat mau sholat subuh. Tapi sampai di masjid kita sholat 2 rakaat sebelum subuh. Maka ini perlu kita perbaharui niat saat kita bangun untuk sholat subuhnya setelah itu. Kenapa? Karena kita sudah batalkan dengan sholat sunnah. Ini pembahasan yang Masya Allah, faedah yang sangat penting disinggung oleh penulis. Jangan sampai kita lupa untuk berniat. Apakah memang lupa sama sekali atau karena sudah diantari oleh ibadah? Diantari oleh ibadah. Ini 2 masalah yang belum sebutkan di dalam pembahasan niat. Belum tidak singgung di sini lafaz niat. Demikian pula dalam fikih Syafi'iyah juga tidak disinggung dalam masalah lafaz niat. Tidak disinggung terkait dengan masalah lafaz niat di dalam sholat, demikian pula di dalam wudhu. Di dalam sholat, demikian pula di dalam wudhu. Karena memang pada hakikatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada belum ajarkan lafaz niat kepada kita. Apakah niat wudhu ataupun niat di dalam sholat. Demikian pula niat di dalam berpuasa, niat di dalam berhaji, ya. Ini disebutkan oleh para ulama tidak ada lafadznya dari seluruh ibadah ini kecuali haji. Saat kita naik kendaraan sudah pakaian-pakaian ihram, maka di situ kita ucapkan labbaik Allahumma bihajjin. Kalau umroh bi umrotin. Itu saja yang diajarkan. Dan secara umum semuanya ya tidak ada lafadznya. Makanya dalam fikih, apakah fikih Syafi'iyah, fikih Hambaliyah, fikih Malikiyah, ya mereka tidak singgung masalah melafadzkan niat. Karena sebabnya itu tadi tidak ada yang sah dari Nabi kita Muhammad SAW
hadits tentang niat kecuali hadits Umar ibn Khattab yang kami baca barusan. Itu faedah yang bagus dari para ulama madhab. Tidak ada yang sah, sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadits tentang niat kecuali hadits tadi, hadits Umar ibn Khattab, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW katakan, innamal amalu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala belum menukil kesepakatan bahwa tidak ada lafaz niat. Niat itu tempatnya adalah dalam hati. Niat itu tempatnya di dalam hati. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah agak keras dalam masalah melafazkan niat. Beliau mengingatkan ya bahasa dengan bahasa yang keras, karena memang wajar beliau keras karena memang tidak ada diajarkan oleh Nabi SAW. Kata beliau rahimahullah, al-lafidh bin niyah jahilun dol. Orang yang melafazkan niat itu bodoh dan sesat. Itu bodoh dan sesat. Iya, dikatakan bodoh kan dia tidak tahu. Karena memang tidak ada lafaz niat. Tadi saya lupa bawa buku, ada saya simpan di sana. Buku Syafi'i, saya cari-cari apakah juga ada dalam pembahasan buku Syafi'i melafazkan niat dalam sholat. Juga tidak ada. Juga tidak ada. Kalau yang saya pegang ini buku Hambali. Karena penulisnya Muwafaquddin Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Beliau ulama Hambaliyah. Nah, cuman masalah niat itu syarat sahnya ibadah. Dan melafazkannya memang tidak ada. Juga dalam buku Syafi'i. Kenapa tidak ada? Karena memang tidak ada hadits yang sahih tentang melafazkan niat. Tidak ada hadits yang sahih tentang melafazkan niat. Iya, niat itu tempatnya dalam hati dan disepakati oleh para ulama. Bahkan melafazkannya adalah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia orang bodoh dan orang yang sesat. Dan orang yang sesat, walaupun agak keras ucapan beliau itu, membuat orang juga kadang tidak suka dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan ucapannya itu, tapi begitulah memang hakikatnya. Begitulah memang hakikatnya tentang hukum melafazkan niat. Ini sudah selesai, alhamdulillah, syarat-syarat sahnya sholat. Setelah itu sebelum masuk di pembahasan sifat sholat dimulai dari takbiratul ihram, beliau bahas dulu adab berjalan menuju masjid atau menuju tempat sholat. Kata beliau rahimallahu ta'ala, babu adabil masyi ila sholat. Bab adab berjalan ke sholat. Kata penulis, yustahabbul masyu ila sholat. Dianjurkan berjalan kaki ke sholat. Dianjurkan berjalan kaki, tidak naik kendaraan. Itu dianjurkan. Kecuali ada maslahat yang lebih besar. Misalnya dia tidak bisa dapat takbiratul ihram kalau jalan kaki. Maka maslahatnya lebih besar dia naik kendaraan. Dia naik kendaraan. Ini disebutkan oleh para ulama. Kenapa sunnah jalan kaki? Banyak dalilnya. Di antaranya ada hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Aus ibn Aus As-Saqafi radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna a'dhaman nasi ajran fis sholati ab'aduhum ilaiha mamsya. Orang yang paling besar pahalanya dalam sholat adalah orang yang paling jauh tempat berjalannya. Jadi yang paling besar pahalanya dalam sholat yang paling jauh tempatnya. Yang dia katanya, kata Nabi SAW, mamsya. Mamsya itu takbir untuk pejalan kaki. Takbir untuk pejalan kaki. Demikian pula dalam hadis ya, juga riwayat Imam Ahmad rahimahullah,
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat Jumat, kalau ini haditsnya, man ghassala waqtasala yaumal jum'ati fabakkara wa batakara wa masya wa lam yarkab fadana minal imami fastama'a wa lam yalgu kana lahu bikulli khutwatin amalu sunnatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Pahalanya besar kalau berjalan kaki. Kata Nabi SAW, siapa yang mencuci rambutnya dan mandi di hari Jumat, yaitu dia mandi Jumat seperti mandi junub. Kan mandi junub itu disunahkan dulu untuk menyelai rambut sampai basah kulit kepala, kemudian siram. Di hari Jumat, kemudian dia pergi cepat, berjalan kaki, tidak naik kendaraan. Itu kata Nabi. Dia pergi cepat di hari Jumat, jalan kaki, tidak naik kendaraan. Kemudian dia mendekat ke imam, ke depan. Dia mendengarkan khutbah, tidak melakukan perkara yang sia-sia, maka baginya setiap langkah amalan sunnah, pahalanya seperti dia berpuasa dan sholat malam. Besarnya itu, amalannya dia berjalan. Ini pahala yang dijanjikan. Demikian pula dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Belum menceritakan kisah seorang lelaki yang paling jauh tempat tinggalnya dari masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Adalah di masa kami, di masa sahabat, saya tidak mengetahui orang yang lebih jauh tempat tinggalnya daripada orang itu dari masjid. Wa kana la tuqti'u salatun. Bersamaan dengan itu tidak pernah luput satu solat. Jadi dia paling jauh tapi tidak pernah luput solat. Itu kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Faqila lahu, ada orang berkata kepadanya, dia paling jauh rumahnya terus jalan kaki, tidak pernah luput solat. Dikatakan kepadanya, law ishtaraitu himaron tarkabuhu fi dhulma wa fi ramdha. Seandainya kamu beli saja keledai, karena tunggangan waktu itu yang paling mudah adalah keledai, yang kamu bisa pakai naik untuk pergi sholat, berjalan di bawah terik matahari dan panasnya cuaca dengannya, serta di kegelapan malam. Orang ini bilang, saya tidak senang rumahku dekat dari masjid. Malah dia jawab begitu, saya tidak senang rumahku dekat ke masjid. Uridu ayyuk tabli mamsya ilal masjid wa ruju'i. Niatnya ini, saya ingin ditulis kebaikan untukku saat saya ke masjid dan saat saya kembali. Itu alasannya dia tidak mau beli kendaraan. Dia mau ditulis itu langkahnya saat ke masjid dan saat pulang. Ketika mendengar hal itu, kata Nabi SAW, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan untuk kamu semuanya hal itu. Jadi perginya dapat pahala, kembalinya juga dapat pahala, langkahnya. Ini namanya, kata para ulama, hadits ini menunjukkan bahwa utamanya itu kita kalau pergi sholat jalan kaki. Setelah itu kata mereka, kecuali ya dengan berjalan kaki malah kita akan lambat. Kita tidak dapat takbiratul ihram. Ini lebih utama kita naik kendaraan. Lebih utama kita naik kendaraan. Ini yang disebutkan. Kemudian dia berjalan bisakinatin wa waqarin. Ini adab pergi ke tempat ibadah, tempat sholat. Kita berjalan dalam keadaan sakinah, tenang, wa waqarin, dan berwibawa. Kata Nabi SAW, idza sami'tumul iqamata famshu ila shalah wa alaikum bis sakinati wal waqar wa la tusri'u. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah.
Kata Nabi SAW, apabila kalian mendengar iqamat, maka berjalan biasalah ke sholat. Dan wajib bagi kalian untuk tetap tenang dan berwibawa. Wala tusri'u, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapati langsung ikut. Wa ma fatakum fa'atimmu, adapun kalau ada yang luput tinggal disempurnakan. Ini anjuran. Bahkan kalau sholat sudah qomat, dianjurkan untuk kita tetap berjalan biasa. Tidak tergesa-gesa. Dan juga datang dalam hadis Abi Bakr radhiyallahu taala anhu, beliau datang ke masjid, Nabi SAW sudah sholat. Dan Nabi bahkan sudah ruku. Maka dia berjalan dengan cepat, ruku di pintu, langsung sambil jalan. Dia ruku di pintu. Saking maunya dapat sholat. Jadi dia jalan dengan cepat, ruku di pintu, sambil ruku, sambil jalan. Setelah sholat, kata Nabi SAW, Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu, tapi jangan diulangi. Bagus semangat, tapi ini bukan adab dalam mendatangi sholat. Bukan adab dalam mendatangi sholat. Adabnya adalah kita jalan dengan tenang, tetap berwibawa. Sakinah itu terkait dengan kita dalam ucapan tidak ribut, wakor dalam hay'ah, keadaan badan kita tetap tenang. Tetap tenang. Ini adab ketika kita pergi ke tempat sholat. Terus bagi pejalan kaki, wa yuqaribu baina khutah, disunahkan untuk dia mempersempit langkahnya. Dia tidak melangkah jauh. Disunahkan seperti itu. Iya. Kenapa ini disunahkan? Karena setiap langkah itu ada nilainya. Makin banyak langkahnya, maka makin besar pahalanya. Makin banyak dosa yang digugurkan. Dan makin tinggi derajat seorang. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim, kata Nabi SAW, idza tawaddo'a fa ahsanal wudu, tsumma kharaja ilal masjidi. Kalau ada salah seorang berwudu, kemudian berwudu dengan sempurna, setelah itu dia keluar ke masjid. La yukhrijuhu illa sholat. Dia tidak ke masjid kecuali memang karena mau sholat. Karena memang mau sholat. Ini dia lakukan. Dia wudu di rumah. Kemudian dia pergi ke masjid. Dia tidak pergi ke sana kecuali untuk sholat saja. Memang niatnya mau sholat. Kata Nabi SAW, lam yaktu khotwatan illa rufi'at bilahu biha darajah. Wa hutto anu biha khoti'ah. Kata Nabi SAW, tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali diangkat derajatnya. Diangkat kedudukannya di sisi Allah. Dan dihapus untuknya satu kesalahan, satu langkahnya. Kemudian warufi'at lahu wa kutibat lahu hasanah. Ditulis untuknya satu kebaikan. Itu setiap langkahnya. Maka disunahkan untuk memperbanyak langkah. Maksudnya memperpendek langkah. Supaya makin banyak pahalanya. Dan makin banyak dosa yang terhapus. Serta makin tinggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yushabbiku asabi'ahu. Dan dia ketika berjalan ke masjid atau menunggu qomat, dia tidak menyilangkan jari jemarinya. Tidak melakukan seperti ini. Dia berjalan biasa. Dia berjalan biasa. Dia tidak silangkan jarinya. Iya, tidak menganyamnya seperti ini. Ini larangan juga, ini adab juga di dalam sholat. Kenapa? Karena memang ada dari hadits Nabi kita Muhammad SAW, riwayat Imam Abu Daud, demikian pula At-Tirmidzi, rahimahumullahu ta'ala, kata Nabi SAW,
idza tawadda ahadukum fa ahsana wudu'ahu thumma kharaja 'amidan ilal masjid fala yushabbikanna yadayhi fa innahu fi sholatin. Apabila salah seorang dari kalian berwudu dan dia perbagus wudunya, sempurnakan wudunya, kemudian dia keluar berniat untuk sholat di masjid, maka jangan dia menganyam jari jemarinya. Sesungguhnya dia lagi berada dalam sholat. Ini alasannya. Kita selama niatnya keluar dari rumah untuk sholat, maka kita sudah ditulis pahala sholat. Kita dalam sholat. Bahkan tadi kita sholat maghrib. Sekarang kita duduk di sini menanti sholat isya. Kita lagi sholat. Kita lagi sholat. Ini keutamaannya. Niatnya untuk menunggu sholat. Maka kita dalam keadaan sholat. Ditulis pahalanya. Maka jangan dia menganyam tangannya. Milang seperti ini tangan jari jemarinya. Ada hadis cuman doib. Disebutkan sebabnya adalah karena itu adalah caranya syaitan. Dia kalau ke tempat ibadah orang untuk mengganggu orang-orang yang sholat, dia menganyam antara jari jemarinya. Hanya saja haditsnya adalah hadits yang doib, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan didoibkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah hadits doibah. Iya, alasan yang paling tepat adalah tadi. Kita dilarang adabnya ya untuk menyilang antara jari jemari karena kita lagi berada dalam sholat. Alhamdulillah kita cukupkan dulu dan masih ada sisa, tinggal nanti doa ketika berjalan atau ketika masuk masjid serta keluar dari masjid. Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung atau lewat kertas. Ini ada pertanyaan. Bagaimana dengan orang yang mengeraskan zikirnya dan membuat orang yang sedang sholat terganggu? Apa hukumnya hal tersebut, Ustaz? Iya, dalam masalah zikir, boleh seorang jaharkan. Tidak ada masalah. Boleh. Itu datang dalam hadits Nabi SAW dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasannya belum berkata, riwayat Bukhari Muslim. Kata belum ma'arafna in kita as-salat di Rasulullah SAW illa bitakbir. Kami tidak tahu selesainya salat Nabi SAW kecuali dengan suara takbir. Itu suara zikir Nabi SAW. Ini dipakai oleh para ulama bahwa dalam berzikir boleh dijaharkan. Boleh dijaharkan. Dan dianjurkan untuk disirkan. Karena pernah juga para sahabat berzikir mengangkat suaranya dengan keras. Kata Nabi SAW kepada mereka, irba'u ala anfusikum. Pelan-pelan atas diri kalian. Fa innakum la tad'una summa. Sungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli. Sesungguhnya kalian tidaklah berdoa kepada yang tuli. Yang kalian berzikir kepadanya adalah yang maha mendengar segala sesuatu. Yang maha mendengar segala sesuatu. Jadi boleh dikeraskan, boleh disirkan. Dan kalau mengganggu orang, maka tentunya seorang muslim, dia harus memikirkan maslahat dan mudarat. Dia berzikir dengan keras, baik. Tidak mengapa. Tapi kalau mengganggu orang lain, itu tidak dianjurkan. Banyak contoh seperti yang tadi, khusus zikir. Contoh lain lagi di dalam masalah merapatkan shaf. Dalam masalah merapatkan shaf. Nabi SAW katakan, sawu sufufak. Lurus, rapatkan shaf kalian. Demikian pula Nabi SAW katakan, taqarrubu, saling dekat.
Perintah semuanya. Saling dekat. Juga dalam lafaz tarosu, tempelkan. Artinya rapatkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Tapi bersamaan dengan itu kata Nabi SAW, linu baina aidi ikhwanikum. Lemah lembutlah di antara ya kaki saudara kalian. Artinya kita tempelkan dengan halus. Kalau dia menghindar, jangan dikejar. Iya. Jangan dikejar, karena nanti orang tidak enak jadinya. Jadi jangan sampai kita mau melakukan hal yang sunnah, tapi mengganggu orang lain. Sebentar diam. Bagaimana ini supaya cepat sholat ini? Tidak enak dengan samping. Nah, ini sama semuanya dalam masalah zikir. Zikir boleh orang jaharkan. Lebih utama dia sirkan, karena dia berdoa kepada yang tidak tuli. Kepada yang tidak tuli. Apalagi ada mudarat bagi yang lain. Berikan kesempatan untuk yang lain, supaya mereka juga bisa khusyuk sholat, bisa sholat dengan tenang, bisa beribadah dengan tenang. Karena kata Nabi SAW kepada kita sebagai seorang muslim, la yu'minu ahadukum, hadis Anas bin Malik, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya. Kita suka ibadah dengan tenang, tidak diganggu. Maka kita juga harus senang untuk orang lain. Hal itu. Ini anjuran-anjuran dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW harus kita kumpulkan supaya kita menimbang segala sesuatu itu dengan maslahat yang benar dan yang baik. Wallahu a'lam. Apa itu iffah dan bagaimana bentuk iffah itu? Iffah. Iffah itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita kehormatan. Iya, kehormatan. Yang sudah biasa digunakan dalam bahasa kita. Kita harus menjaga iffah kita sebagai seorang muslim. Maksudnya kehormatan kita. Kemuliaan kita sebagai seorang muslim. Itu yang dimaksud dengan iffah. Dan juga dia bisa berarti juga dengan selalu merasa cukup. Seperti dalam hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah. "Amay yasta'tib yu'iffahullah." Siapa yang selalu merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Jadi bisa dimaknakan ke situ. Bisa juga siapa yang selalu menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaganya. Karena dalam hadis Ibn Abbas dikatakan, "Ihfadillah yahfadka." Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Nah, ini siapa yang menjaga kehormatannya, Allah akan menjaga kehormatannya. Itu diantara makna yang disebutkan terkait dengan apa yang ditanyakan. Ini ada pertanyaan, membantah syubhat Ustadz menolak Allah di atas arsy. Iya. Kita untuk dalam masalah ini, untuk membantah syubhatnya, tidak perlu kita bertanya bagaimana kita mengucapkannya. Cukup disampaikan saja ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Tsumma istawa 'alal arsy. 7 tempat di dalam Al-Quran. Diulang. Semuanya dengan lafaz tsumma istawa 'alal arsy. Tidak ada lafaz lain yang menyelisih kecuali dalam surat Toha dengan lafaz yang pertama tadi yang kami sebutkan. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Itu dalam surat Toha. 7 tempat dalam Al-Quran disebut Allah Ar-Rahman tinggi di atas arsy. Yang mengingkarinya maka mengingkari 7 tempat di Quran. 7 ayat yang diingkari. Dan mengingkari 1 huruf Quran. Ada orang bilang alif lam mim. Ini bukan ayat ini. Ini 3 huruf. Kafir. Itu tidak ada perselisihan. Mengingkari 1 huruf di Quran. Itu hukumnya keluar dari Islam. Apalagi 7 ayat diingkari. Apalagi 7 ayat diingkari. Maka untuk membantah syubhatnya, datangkan saja ayatnya. Datangkan saja ayatnya. 7 ayat di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy. Tapi bersamaan dengan itu, dia melihat kita semua. Dia mendengar apa yang kita ucapkan.
Iya, bersamaan dengan tingginya. Dan itu tidak bertentangan. Karena Allah Subhanahu wa taala maha segalanya. Iya, maha segalanya. Allah bersama kita dalam artian Allah mendengar apa yang kita ucapkan, apa yang kita bisikan, bahkan apa yang terbetik di dalam hati kita. Allah mendengarnya. Makanya Allah bersama kita. Karena selalu mendengar apapun yang kita ucapkan, selalu melihat apapun yang kita lakukan. Zat Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal qahiru fawqa ibadih." Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas hambanya semuanya. Kata Nabi SAW, "Ad-dhahir laisa fawqahu syai'." Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, tidak ada lagi sesuatu apapun di atasnya. Tidak ada lagi sesuatu apapun di atasnya. Dalil-dalil tentang Allah Subhanahu wa taala di atas, tinggi di atas arsy itu ditetapkan oleh Quran, hadits Nabi SAW, fitrah yang selamat, akal sehat. Ini dalil-dalilnya. Allah di atas itu ditetapkan oleh Quran, hadits Nabi SAW, kesepakatan para ulama, mungkin ini tadi yang kurang, kesepakatan para ulama, fitrah yang selamat, dan akal yang sehat. Kalau ada orang mempertentangkannya, maka dia telah menyelisih Quran, menyelisih hadits, menyelisih kesepakatan para ulama, menyelisih fitrah manusia, menyelisih akal sehat. Menyelisih akal sehat, wallahu alam. Masih? Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan berikutnya, bagaimana baiknya sikap anak jika bapak anak melarang terlalu sering pergi kajian? Karena beliau takut anak ikut aliran sesat. Beliau tidak terlalu suka jika istri anak bercadar, rumah sering tertutup, dan terlalu sering memakai pakaian muslim, dan songkok di luar jam sholat. Masalah songkok, ya buka saja. Tidak ada masalah. Ya. Kemudian masalah sering kajian, iya, itu biasa ya. Kita kan pergi kajian itu adalah ibadah. Maka syaitan dari kalangan jin dan manusia akan berusaha menghalangi kita ke tempat itu. Itu yang harus kita pahami dulu. Karena kita pergi ke kajian itu ibadah. Bahkan kata Imam Az-Zuhri, "Ma ubidallah mitul ilm." Allah tidak pernah diibadahi seperti belajar. Karena kalau sholat, hanya kita dapat pahalanya. Kalau kita belajar, nanti kita kasih tahu anak kita, istri kita. Anak kasih tahu lagi anak. Kan pahalanya jadi jariah, ilmu yang bermanfaat. Dalam bentuk yang seperti itu, besar pahalanya, maka syaitan akan berusaha menghalangi kita. Lewat jalur apapun, dia akan berusaha. Ya. Itu yang kita sadari dulu. Kemudian yang berikutnya kita tinggal sampaikan baik-baik ke orang tua kita. Boleh diajak sekali-sekali taklim supaya beliau paham bahwa kita di sana bukan bahas bagaimana supaya kita bom besok. Enggak. Iya, kita cuma membahas bagaimana kita bagus dalam sholat, dalam wudhu. Bagaimana kita bagus dalam berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang berjenggot bom, itu orang tertentu. Tidak bisa diratakan dengan semua orang. Itu hanya orang-orang Khawarij. Memang mereka punya keyakinan darah seorang kalau sudah melakukan dosa besar halal, sudah kafir. Karena menurut orang Khawarij, menurut para sahabat dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik, pelaku dosa besar belum kafir. Tetap terjaga darahnya, terjaga kehormatannya, tidak boleh tumpahkan darahnya, tidak boleh diambil hartanya. Jadi kita boleh bisa bawa sekali-sekali orang tua kita untuk kajian. Kan ini merasa takut saja. Mungkin karena sebagian orang dia lihat, saksikan seperti itu, akhirnya muncul rasa takutnya. Kemudian terkait dengan dia larang istri bercadar, ya kalau kita bisa sampaikan dengan hikmah, ya bahwa ini pakai hijab syar'i, dalam artian menutup semuanya, ya itu adalah kebaikan diperintahkan dalam Al-Quran. Banyak ayat dalam Quran, banyak hadis dari Nabi SAW dan disepakati oleh para ulama.
dinukil oleh seluruh ulama madhab kesepakatan bahwa berhijab dengan hijab syar'i ketika keluar rumah itu adalah wajib. Dinukil oleh Ibn Abdul Bar kalau dalam madhab Malikiyah, dinukil oleh Al-Hafidh Ibn Hajar An-Nawawi dalam madhab Syafi'iyah, Ibnul Mundir juga dalam madhab Syafi'iyah, dinukil oleh Ibnu Qudamah dalam madhab Hambaliyah. Iya, semuanya menukil kesepakatan bahwa memakai hijab syar'i menutup seluruh badan termasuk muka. Bahkan kata Ibnu Abbas, kalau bisa hanya nampak satu mata itu lebih bagus untuk melihat jalan. Kalau bisa. Tapi kalau seperti itu mungkin orang akan katakan apa ya. Cuma ini kata Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, karena kenapa perempuan itu adalah fitnah yang terbesar yang ditinggalkan di umat manusia ini. Iya. Di umat manusia. Fitnah besar adalah perempuan. Dan perempuan seorang paling terfitnah dengan apanya? Kalau antum laki-laki ini, laki-laki saya ajak bicara. Iya. Yang paling kita terfitnah dengan perempuan kalau kita lihat apanya? Apa? Semuanya. Baiklah, Pak. Baik. Iya, betul juga. Semuanya tidak salah, Pak. Tidak salah. Karena Nabi SAW bersabda, al-mar'atu aurah. Idza kharajat istashrafaha syaitan. Perempuan itu aurat. Tidak ada yang dikecualikan. Kalau dia keluar, akan dihiasi oleh syaitan. Akan dihiasi oleh syaitan. Jadi semuanya. Tapi, mana tadi yang bilang semuanya? Baik, Pak. Kita. Yang paling kita terfitnah dari perempuan. Kalau kita mau melamar, Pak, sudah menikah? Sudah. Dulu istri tak. Kita lihat apanya? Kakinya atau mukanya? Oh, saya kira biar wajahnya bagaimana, yang penting kakinya bagus. Yang paling orang terfitnah dari perempuan adalah wajahnya. Maka sebagaimana dia melindungi badannya, wajahnya juga dianjurkan untuk dilindungi. Tidak diringankan dalam syariat kecuali bagi perempuan yang tidak mau lagi menikah. Sudah tidak ada keinginan untuk menikah, maka tidak mengapa dia kelihatan wajah dan telapak tangannya. Itu pun harus tidak boleh bertabaruj. Karena kalau masih berhias berarti masih menginginkan laki-laki melamar. Ini yang dibolehkan. Di dalam Quran sangat jelas dalil-dalil. Alhamdulillah. Masih? Alhamdulillah. Berkah banyak. Apakah, ini ada pertanyaan berikutnya, apakah saya bisa menjamak sholat saya kalau saya ada di kampung orang, ikut sholat maghrib, lalu saya lanjut sholat isya. Apakah boleh? Padahal saya cuman 3 hari di kampung orang. Apakah bisa? Bisa. Nabi SAW waktu Fatu Mekah, beliau dari Makkah sudah tinggal di Madinah, pindah hijrah. Ketika Fatu Mekah tahun ke-8, beliau tidak pernah sholat sempurna, sholat genap sampai kembali ke Madinah. Dinukil beliau tinggal di situ 16 hari. Ada juga menukil 18 hari, bahkan ada menukil beliau tinggal selama 20 hari. Tidak pernah beliau sholat genap kecuali setelah kembali ke Madinah. Makanya para ulama rahimahumullah ta'ala, ini jamak qasar berlaku walaupun kita safar 100 tahun. Maksudnya ini dalam bab takbir mubalaghah ceritanya. Takbir terpanjang yang tidak ada orang safar 100 tahun. Kan begitu. Tapi ini maksudnya kalau ada maka berlaku jamak qasar. Kecuali kalau kita ikut mukim, maka kita harus sholat seperti biasa. Dan jamak qasar saat safar itu rukhsah. Bukan kewajiban. Keringanan. Artinya kalau kita sholat ikut mukim, tidak ada masalah. Cuman kalau kita jamak qasar, itu kita ambil keringanan dan boleh. Dan boleh itu wallahualam. Sudah? Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah ada beberapa ini pertanyaan tidak sempat dibuka. Dan karena waktu sudah masuk, kita cukupkan. Subhanallah, hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.